Yuk, baca yuk. Nomor karya Seno Gumira Aji Dharma. Setelah aku mati, diriku adalah sebuah nomor dalam telepon genggam. Memang benar, setelah jantung pada tubuh tempatku bermukim berhenti berdetak dan pemilik tubuh itu menghembuskan napas yang penghabisan, aku yang sudah bukan diriku terleburkan ke dalam ruang dan menyatu bersama waktu. Setelah aku mati, keberadaanku tidak terhapuskan, tapi diriku tetap saja tiada, tidak terlacak, tidak tertunjuk, dan tidak terpetakan. Bagaimanakah caranya mencari udara di antara udara? Betapapun, karena aku tidak merasa dan tidak lagi berpikir, terpisahnya roh dari tubuh itu tidaklah menjadi masalah bagiku. Bagaimana caranya menjadi masalah jika ada dan tiadanya diriku tiadalah dapat kuketahui pula, bukan? Aku memang sudah tidak ada lagi di dunia. Tetapi di dunia ini ternyata nomorku pada telepon genggam masih ada. Meskipun diriku sudah almarhum, begitu terdapat jari memijit tombol yang membuat nomor itu dipanggil-panggil, diriku yang sudah tiada kembali ada. Tetapi menjadi ada bukanlah soalnya. Panggilan itu bagaikan undangan bagi terliunan butir-butir pasir yang tersebar dengan keterpisahan sejauh-jauhnya dalam keluasan semesta lain. Panggilan yang akan membuat setiap butir pasir itu seketika melesat lebih cepat dari cahaya. Meski tidak ada sebutir pasir pun di sini, ukurannya tentu lebih kecil, sepersetriliun dari sebutir pasir. Dan setiap butir yang sepersetriliun dari sebutir pasir ini masih dibagi sepersetriliun lagi. Namun tiada suatu pun yang dapat disebut butir, karena tiada benda padat, tiada pula yang cair, bukan pula semacam udara. Hanya sesuatu yang hanya bisa dikenali orang mati, sebagai keberadaan dari kematian itu sendiri, yang ternyata bukanlah kematian sama sekali. Tidak ada butir, hanya ada titik. Tetapi titik ini tidak dapat dipegang dan dirasakan, tidak berbau dan tidak berwarna. Bahkan tiada pula titiknya, hanya ada semburat dalam semesta yang berbeda. Dalam sekali pencet, bertriliun-triliun titik yang tersebar menyatu kembali menjadi diriku. Zap! Panggilan itu membuat diriku masuk ke dalam telepon genggam. Aku terhisap sampai ke batas dunia. Ku bilang batas, karena seperti terdapat selaput tak terlihat dan tak terasa yang menahanku hanya sampai di situ. Perempuan itu memandang ke arahku. Artinya memandang ke layar telepon genggamnya. Mungkin ia membaca sebuah nama dan menatap sebuah wajah. Tetapi jelas tidak sedang mengamatiku. Tidak dukun, tidak sinar inframerah bisa membuat diriku terlihat. Semua itu cuma omong kosong. Di balik layar, akulah yang mengamatinya. Tentu saja, aku tidak otak lagi. Tetapi dalam kenyataannya diriku mengetahui dan memahami.
banyaknya, aku dapat bertanya-tanya, apakah kiranya yang sedang dipikirkannya? Apakah ia mengenal nama dan wajah pada layar telepon genggam ibu? Orang ini sudah mati katanya. Kenapa kamu menelponnya? Wah, ada orang di sebelahnya. Suaranya suara pria. Aku penasaran. Aku seperti kenal namanya, tapi wajahnya tidak terlalu jelas. Ya, jadi ku telepon saja. Hanya teman-teman dekat yang namanya ada di sini. Jadi kamu mengenalnya? Rasa tidak. Jika iya, aku sudah mengenali namanya. Bagaimana kamu tahu bahwa orang itu sudah mati? Loh, bagaimana kamu bisa tidak tahu? Waktu itu beritanya dimuat di mana-mana. Semua koran, televisi, internet, dan media sosial memuat tampangnya. Aku lupa. Terlalu banyak orang mati yang juga dimuat tampangnya di mana-mana. Seharusnya ingat, memang sudah lama sekali. Tetapi kematiannya yang sangat misterius itu sepertinya selalu diperingati. Sama saja. Terlalu banyak orang yang kematiannya sangat misterius dan setiap tahun diperingati dengan tampang yang dimuat di mana-mana. Aku tidak bisa ingat semua. Terlalu banyak berita. Tapi mengapa nomornya bisa ada di sini ya? Barangkali karena sebetulnya pernah dekat denganmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Mungkin saja. Nyatanya aku lupa. Kamu beli telepon bekas ya? Tidak, ini dari ibuku. Kalau begitu hubungannya dengan ibumu? Ibuku dapat telepon genggam ini dari kakekku. Aku baru sadar kalau kita terima warisan, rupanya kita juga mewarisi semua. Persoalannya, ini tidak perlu menjadi persoalan bagiku. Perempuan itu rupanya lantas mematikan teleponnya. Mungkin pula menghapus nomor itu dari simpanan nomor-nomor dalam telepon genggamnya. Zip! Aku pun terlontar lepas dari dalam telepon genggam itu. Terpecah kembali menjadi bertriliun-triliun titik dengan besaran sepersetriliun titik dibagi sepersetriliun lagi yang terus menyusut dengan keterkecilan tak terhingga dalam kecepatan tak terhingga pula meskipun tak pernah lenyap karena memang ada. Hanya ada. Dan tiada lain selain ada. Aku pun semburat menjadi bukan diriku dalam bertriliun-triliun titik yang bukan titik sepanjang semesta lain. Di tempat yang sama, terpisah-pisah sejauh-jauhnya dalam kejauhan tiada terhingga selama entah berapa lama, mengembara di antara bertriliun-triliun titik yang bukan titik yang tiada terhingga banyaknya. Sampai entah kapan ketika jari seseorang entah di mana menekan sebuah tombol yang menyentuh nomor itu. Barangkali nomorku waktu masih bertubuh dulu pada sebuah telepon genggam.